Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 39 yang beranggotakan saya, Azizi Umam Sabri, dan Michael Martogi Silaban, dan juga Trans Bintang Aliartian. Pertama-tama kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir yang telah kami susun bersama. Pertama kami akan menjelaskan pemodelan sistem distribusi yang telah kami susun. Yang pertama yaitu sumber dan tegangan. Bus 1 20 kV dan sumber 200 sumber awalnya itu 200 megavolt. Nah, ini adalah titik masuk energi listrik. Di sini daya masih tegangan menengah dan power factor awal sudah turun karena beban reaktif dari sistem bawah. Selanjutnya transformator yaitu trafo. Trafo 1 itu 500 kV. Trafo ini menurunkan tegangan dari memasok seluruh beban di sisi LV, power factor sekitar 84%, menunjukkan trafo menanggung arus reaktif besar. Yang ketiga, bus tegangan rendah itu ada di bus 3, 0,4 kV. Ini pusat distribusi LV yang membagi daya ke semua feeder menuju motor, lampu, dan kapasitor, yaitu beban. Selanjutnya kabel feeder, kabel 1 sampai kabel 6 ini berfungsi mengalirkan daya dari bus ke beban. Arus besar di beberapa kabel muncul karena power factor jelek, sehingga aliran reaktif ikut terbawa. Yang kelima, beban. Motor 1 atau beban 1 itu 31 kW, power factor rendah itu 78%, motor 2 42 kW, power factornya bagus 90%, motor 3 18 kW, power factor terendah itu 75%, lam 1 20 kV, power factornya 85%. Motor adalah ini penyebab utama naiknya daya reaktif. Selanjutnya kapasitor bank. Kapasitor bank ini merupakan kompensasi reaktif, tapi karena dipasang di satu titik, efeknya tidak menjangkau motor yang jauh dari bus, sehingga power factor sistem tetap rendah. Lalu pada perhitungan manual koreksi faktor daya, yaitu untuk mencari nilai dari kapasitor. Yang pertama pada motor 1, 30 plus 1 yaitu dari NIM KL, motor 2, 40 plus 2 dari Azizil, motor 3 yaitu 15 plus 3 dari motor saya, dari NIM saya. Motor 1 didapat 31 kW, motor 2 42 kW, motor 3 18 kW. PF-nya didapat 0,75, 0,70, dan 0,80. Lalu nilai Q1 ada 26,45, Q2 40,80, Q3 12,75. Lalu pada P total yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 dan P lam didapat nilai 110. Lalu pada Q total keseluruhan dari Q1 Q2 dijumlahkan dengan total 86,26. Lalu pada S total yaitu akar P2 total ditambah Q2 total. Hasilnya 136,663. PF awalnya 0,776. Lalu pada PF target didapat 0,95, Q1 39,14, Q2 18,19, tan awalnya 0,814, tan targetnya 18,19. Lalu QC-nya dari pengurangan tan awal dan tan target didapat 51,42 kV. Bisa dilanjutkan ke teman saya Mikael. Baik, saya akan menjelaskan setelah ditambahkannya kapasitor. Kita mulai dari sumber dan transformator. Sistem mulai dari sumber 20 kV yang memasuk daya ke jaringan. Di titik ini sudah kelihatan bahwa sistem menarik sekitar 148 kV dengan PF 84,28%, menandakan beban di bawah bersifat cukup induktif. Tegangan kemudian masuk ke trafo 500 kVA yang menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 0,396 kV.
Trafo sendiri memikul beban sekitar 146,7 kVA dengan PF yang sama-sama rendah, sehingga sebagian besar kapasitas trafo terpakai, bukan untuk daya aktif tapi untuk membawa daya reaktif. Kemudian setelah diturunkan, daya masuk ke bus 3 0,4 kV sebagai pusat distribusi LV. Dari sini, daya disalurkan ke berbagai feeder melalui kabel-kabel, kabel 1 dari sisi trafo, kabel 2, kabel 3, kabel 4, dan kabel 5 menuju masing-masing beban. Terlihat beberapa kabel membawa arus cukup besar, misalnya kabel 3 dengan arus 85 ampere dan kabel 4 dengan 38 ampere. Padahal daya aktif bebannya tidak terlalu besar. Ini efek power factor buruk. Arus reaktif ikut mengalir sehingga rugi-rugi meningkatkan dan jaringan bekerja lebih berat. Kemudian masuk ke bagian beban utama. Beban-beban di sini terdiri dari 3 motor dan 1 lampu atau penerangan. Motor 1 memiliki 31 kW, bekerja dengan power factor 78%, yang berarti konsumsi reaktifnya besar dan memberi dampak ke seluruh sistem. Motor 2 memiliki 42 kW dan memiliki 90% power factor, sehingga jauh lebih efisien dan tidak menambah beban reaktif yang signifikan. Motor 3 memiliki 18 kW dan mempunyai PF hanya 75%, menjadi salah satu penyebab utama buruknya power factor keseluruhan. Kemudian lamp 1 memiliki 20 kV ampere, memiliki power factor sekitar 85%. Masih masuk kategori sedang, tapi tetap menambah beban induktif secara total. Komposisi beban ini jelas condong ke arah induktif, terutama dari motor-motor besar. Kemudian kita masuk ke kapasitor bank. Di sini saya menambahkan kapasitor, di mana kapasitor ini memiliki sebesar 51,42 kVAR. Dipasang pada bus 3 untuk mengurangi daya reaktif yang ditarik oleh trafo dan sumber. Namun karena kapasitor hanya dipasang di satu titik, efek kompensasinya tidak menyebar merata. Beban yang beralokasi lebih jauh dari bus tetap menarik arus reaktif melalui kabel, sehingga rugi-rugi dari power factor tetap rendah. Dengan kata lain, meskipun total kVAR yang dikompensasikan sudah cukup besar, distribusinya tidak efektif. Idealnya, sebagian kompensasi harus diletakkan langsung di beban induktif, seperti motor 1 dan motor 3. Baik, sekian dari kami untuk hasil dari laporan akhir. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.